Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tata Malika dari Prodi Teknologi Informasi kelas 1C dengan NPM 245920200102 mata kuliah Teori Organisasi Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Alif Ilham Akbar Fatriansah, MSA. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan tema langkah-langkah dalam merencanakan SDM yang efektif. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari perencanaan sumber daya manusia atau SDM. Adalah proses analisis kebutuhan SDM masa depan organisasi dan strategi pengembangan untuk memastikan orang yang tepat dengan keterampilan yang sesuai tersedia pada waktu dan tempat yang tepat. Perencanaan sumber daya manusia sangat penting bagi keberhasilan organisasi karena membantu menyelaraskan tenaga kerja dengan tujuan dan sasaran perusahaan. Berikut ada 7 langkah perencanaan sumber daya manusia yang efektif, yaitu 1. Menetapkan tujuan dan sasaran SDM. Di sini, pada hal ini memberikan arahan dan fokus pada inisiatif SDM, memastikannya selaras dengan strategi dan sasaran bisnis secara keseluruhan. Dengan ini membantu organisasi mencapai hasil yang diinginkan dan memberikan kontribusi secara signifikan terhadap keberhasilan. Yang kedua, menganalisis status SDM saat ini adalah memberikan informasi penting bagi organisasi untuk membuat keputusan yang tepat tentang tenaga kerja. Langkah ini melibatkan wawasan menyeluruh terhadap praktik kebijakan dan sistem SDM terkini, serta kekuatan dan kelemahan organisasi. Yang ketiga, identifikasi persyaratan SDM masa depan. Pada langkah ini, organisasi harus mempertimbangkan kebutuhan SDM di masa mendatang dengan mengemukakan permintaan SDM berdasarkan proyeksi bisnis, tren pasar, dan perubahan demografi. Hal ini akan membantu organisasi mengidentifikasi potensi gangguan SDM dan membuat rencana yang sesuai. 4. Menganalisis penawaran dan permintaan SDM dapat membantu organisasi menentukan kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa mendatang, serta menyelaraskan kebutuhan tersebut dengan strategi bisnis secara keseluruhan. Langkah ini meliputi penilaian ketersediaan tenaga kerja saat ini dan yang diproyeksikan, serta penerapan otomatisasi SDM serta keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menentukan kebutuhan organisasi. 5.
Menjelaskan rencana aksi SDM. Rencana aksi SDM membantu mengubah tujuan SDM yang abstrak menjadi langkah-langkah konkret yang dapat ditindaklanjuti. Rencana aksi ini meliputi inisiatif, aktivitas, jadwal, dan tanggung jawab SDM yang spesifik untuk mencapai tujuan dan sasaran SDM. Keenam, melaksanakan rencana dan program SDM yang meliputi mengomunikasikan strategi SDM kepada para pemangku kepentingan, melatih karyawan, dan membangun sistem manajemen SDM dan proses alur kerja SDM untuk mendukung inisiatif SDM, untuk memastikan pendirian SDM terintegrasi secara efektif dan memberikan nilai dalam mencapai tujuan serta sasaran SDM. Dan yang terakhir, mengevaluasi dan meninjau upaya perencanaan SDM sebagai langkah terakhir karena memberikan kesempatan untuk menilai efektivitas keseluruhan inisiatif SDM dan melakukan penyesuaian yang diperlakukan. Dengan meninjau upaya perencanaan SDM secara berkala, SDM dapat menentukan apakah tujuan dan sasaran telah mencapai dan apakah rencana dan program telah berhasil memberikan nilai bagi organisasi yang dijalankan. Tips perencanaan sumber daya manusia. Berikut adalah beberapa tips untuk perencanaan SDM yang efektif, termasuk memanfaatkan teknologi tanpa kode dan kode rendah, yaitu A. Memahami tujuan organisasi, B. Menilai tenaga kerja saat ini, C. Perkiraan kebutuhan masa depan, D. Perencanaan suksesi, E. Memanfaatkan teknologi tanpa kode atau kode rendah, D. Pengambilan keputusan berdasarkan data, E. Model tenaga kerja fleksibel, G. Program pengembangan karyawan. Di penjelasan yang saya terangkan, kesimpulannya, perencanaan SDM yang efektif tidak hanya membantu memastikan bahwa strategi dan proses SDM relevan dan efektif, tetapi juga berpotensi memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi dengan menarik dan mempertahankan bakat terbaik, meningkatkan keterlibatan dan kepuasan karyawan, dan memastikan bahwa inisiatif SDM selaras dengan strategi bisnis secara keseluruhan. SDM dapat membantu organisasi mencapai hasil yang diinginkan dan berhasil dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif. Singkatnya, perencanaan SDM yang efektif berinvestasi pada keberhasilan organisasi di masa mendatang. Dengan mengambil pendekatan strategis terhadap perencanaan SDM, organisasi dapat memastikan bahwa inisiatif SDM mereka selaras dengan strategi dan tujuan bisnis mereka secara keseluruhan dan diterapkan secara efektif, memberikan keunggulan kompetitif dan berkontribusi pada keberhasilan bisnis secara keseluruhan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.